Mulai. Belum, kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MIP akan melaksanakan simulasi inspeksi pangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Noval Yodansa dan rekan saya. Saya Nurjihan Maulidia. Saya Rahma Febrilian. Saya Salam Hairunisa. Saya Taskia Triana Putri. Baik, selamat menyaksikan. Pada simulasi metode inspeksi pangan ini, saya Nurjihan Maulidia berperan sebagai ketua inspeksi. Saya Rahma Febrilian berperan sebagai tim inspeksi. Saya Salam Hairunisa berperan sebagai tim inspeksi. Saya Noval Yodansa berperan sebagai pemilik usaha. Saya Taskia Triana Putri berperan sebagai salah satu pekerja di pabrik. Baik, kita mulai simulasinya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Kami dari tugas inspeksi pangan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ditugaskan untuk menginspeksi pabrik Bapak. Nah, salah satunya itu melakukan pengawasan terkait proses-proses yang ada di industri ini. Untuk kegiatan kedepannya kami harap kita dapat bekerja sama agar semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjihan Maulidia sebagai kepala dari inspeksi ini. Dan ada rekan saya Rahma Febrilian dan ada Ibu Salma Hairunisa. Baik, selanjutnya Bapak boleh memperkenalkan diri Pak. Baik, kepada ibu-ibu dari Inspektur Pangan, perkenalkan diri saya adalah Noval sebagai pemilik UMKM mie Sirioka ini. Bersama Mbak Taskia sebagai pekerja di UMKM ini. Baik Pak, berarti dengan Bapak Noval sebagai pemilik usaha dan Mbak Taskia sebagai pekerjanya ya Mbak? Ya, betul. Selanjutnya kami akan mengkonfirmasikan tujuan, lingkup, serta kriteria dari inspeksi ini ya Pak. Tujuannya itu kami datang ke sini untuk melakukan inspeksi terhadap pabrik Bapak. Nah, tujuan apa sih kegiatan inspeksi ini? Kegiatan inspeksi ini bukan mencari-cari kesalahan dari pabrik Bapak, melainkan kami melakukan pengawasan dan memberikan evaluasi serta perbaikan tentang hal apa saja yang perlu diperbaiki dari hal proses, bangunan, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami harap dengan adanya kegiatan ini untuk depannya Bapak dapat mengevaluasi serta memperbaiki hal apa saja yang perlu diperbaiki ya Pak. Baik Ibu. Untuk ruang lingkupnya sendiri kami dalam inspeksi ini terdiri dari bangunan dan fasilitas pabrik PIRT, peralatan produksi, fasilitas dan kegiatan hygiene, serta kesehatan dan hygiene karyawan. Lalu untuk kriteria inspeksi, kami berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 03-123-04-12-2207 tahun 2012 Pak, tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Nah, apakah dapat dipahami Pak sejauh ini? Ya, kami dapat memahaminya Ibu. Baik Pak. Lalu untuk inspeksi ini kami laksanakan seharian penuh ya Pak, tanggal 1 Oktober 2020 Pak. Iya Ibu. Untuk metodenya sendiri, kami memakai metode observasi, yaitu melihat langsung ke lapangan serta interview, adanya question and answer dengan pemilik pabrik ya Pak. Untuk prosedurnya sendiri, nah yang pertama kami akan memaparkan hal-hal apa saja yang akan kami lakukan pada saat ini, lalu kami akan langsung terjun ke pabrik Bapak untuk melihat fakta yang ada. Selanjutnya kami akan menginformasikan terkait apa saja evaluasi dan perbaikan yang harus dilaksanakan oleh pabrik ini ya Pak. Baik Ibu. Selanjutnya, jangan khawatir Pak, di sini kerahasiaan dari pabrik Bapak akan kami jamin, serta kami akan memberikan update terkait inspeksi dan tidak mengada-ngada ya Pak, berdasarkan fakta yang ada di lapang. Lalu untuk metode pelaporan Pak, kita itu kan mengacu pada
pada peraturan BPOM tentang yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya Pak. Nah, ini kita memakai metode checklist Pak. Jadi untuk elemen yang tidak sesuai bisa kami checklist, dan untuk metode yang kurang sesuai tidak akan kami masukkan Pak. Begitu Pak. Bisa dilihat Iya, baik. Pak, apakah dapat bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak untuk menjelaskan terkait pabrik Bapak ini berdirinya kapan dan apa sih yang diproduksinya, Pak? Baik. Jadi UMKM Sri Yoga ini merupakan usaha di bidang pangan ya, Bu. Usaha ini berdiri sejak tahun 2010 dan sudah hampir 10 tahun kami memproduksi mie Sri Yoga ini. Kami memiliki 10 orang pekerja dan kami ini memproduksi 2 jenis mie ya Bu. 2 jenis mie ini adalah mie basah dan mie kering. Kemudian kami memiliki varian rasa seperti original, ekstrak wortel, buah naga, pedas, ubi ungu, dan ekstrak daun kelor. Mungkin seperti itu Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak. Berarti pabriknya itu bergerak dalam bidang pangan, yaitu mie basah dan mie kering, serta berdirinya kurang lebih hampir 10 tahun ya, Pak. Untuk varian rasanya sangat menarik sekali ya, Pak. Selanjutnya, kami akan meminta Bapak untuk mengisi daftar hadir dulu ya, Pak. Oh iya, baik Ibu. Tolong Bapak isi nama dan instansinya ya, Pak. Ya, baik. Baik. Untuk sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak, terkait bagaimana prosesnya nanti dan alur inspeksinya? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup jelas. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, kita akan langsung melaksanakan inspeksi lapangnya langsung ya, Pak. Saya akan dibantu oleh tim saya, ada Bu Salma dan Bu Rahma. Lalu yang pertama untuk lingkup pertama itu akan saya serahkan pada Bu Rahma. Baik, Bu Rahma, silahkan. Baik, kami akan langsung memulai proses inspeksi. Sebelumnya, apakah bisa ditunjukkan terlebih dahulu dokumen dari perusahaan? Ya, Baik, Bu, saya akan menampilkan dokumen dari perusahaan ya, Bu. Apakah sudah bisa, Mbak? Oh, sudah. Bentar ya, Pak, sedang saya usahakan. Apakah sudah terlihat, Pak, Bu? Sudah. Berikut ini saya lampirkan dokumen perusahaan kami. Di sini merupakan proses produksi pembuatan mie basah. Dapat dilihat ini adalah proses penimbangan tepung. Ini adalah proses penambahan air. Ini adalah proses pencetakan adonan menjadi bentuk mie. Ini adalah proses untuk pengulenan adonan. Dan ini adalah proses keluarnya mie dari alat pencetak adonan. Selanjutnya adalah proses perebusan mie basah. Dan ini adalah proses pelumasan bumbu pada mie basah. Dan proses terakhir adalah proses pencucian agar mie basah tersebut bersih ya, Bu. Selanjutnya ini adalah mie basah siap makan.
Dan ini adalah produk kami, mie kering yang siap dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya ini adalah pamflet perusahaan kami, mie Srioka diproduksi oleh kelompok UMKM Srioka. Begitu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bangunan dan fasilitas dan juga apakah pabrik ini digunakan hanya untuk ini basah atau untuk produksi produk pangan lainnya? Di pabrik ini selain memproduksi mie basah siap makan, juga memproduksi mie kering yang siap dikirim kepada konsumen. Antara lain variasi rasa mie kering yaitu original, pedas, ekstrak wortel, ekstrak buah naga, ekstrak ubi ungu, dan ekstrak daun kelor, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah proses pembersihan pabrik dilakukan? Proses pembersihan pabrik meliputi pembersihan skala kecil yang dilakukan setiap selesai proses produksi. Namun, untuk proses pembersihan berskala besar, kita membersihkan setiap 2 minggu sekali, Bu. Untuk proses pembersihan skala kecil, biasanya dilakukan di sekitar area produksi. Kita bersihkan menggunakan lap basah dan menyapu lantai, Bu, untuk menghilangkan bahan-bahan yang tersisa bekas produksi. Untuk pembersihan skala besar, biasanya kita mengepel serta menyikat lantai, Bu, sekaligus membersihkan kaca dan ventilasi area pabrik. Baik, mengapa ruang produksi yang digunakan untuk membuat mie basah tidak dilengkapi dengan penyinaran yang cukup? Mungkin penyinaran yang kurang cukup disebabkan karena ruangan produksi ini tidak terkena sinar matahari secara langsung ya, Bu. Karena jendela di ruangan ini tertutup oleh pohon-pohon di luar pabrik. Makanya ruangan ini tidak mendapat penyinaran yang cukup, Bu. Tapi sudah kita akali dengan menggunakan sinar lampu, Bu. Walaupun tidak terlalu berpengaruh, namun sudah sedikit membantu dalam proses produksi mie basah dan mie kering ini, Bu. Baik, bagaimana Anda menyimpan bahan pangan mentah dengan produk akhir yang akan dijual? Tempat penyimpanan barang mentah dan produk akhir, pabrik kami belum memiliki tempat yang terpisah, Bu. Hal ini dikarenakan pabrik kami masih memiliki ruangan yang sangat terbatas. Namun, antara bahan baku dan produk akhir, biasanya kita pisahkan menggunakan papan untuk menyekat bahan baku dan produk akhir itu. Selain itu, di pabrik kami juga produk akhir itu langsung kita distribusikan ke pasar terdekat dan warung-warung sekitar. Terdapat di pabrik kami itu tidak terlalu banyak, Bu. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam lingkup peralatan produksi. Bagaimana proses pembersihan peralatan dilakukan? Baik, untuk proses pembersihan alat produksi di perusahaan kami, biasa kami melakukan pembersihan setelah proses produksi selesai, Ibu. Nah, dilakukan pencucian terhadap seluruh peralatan produksi sehingga ketika besok melakukan produksi, semua peralatan sudah dalam kondisi bersih dan siap pakai, Ibu. Kemudian untuk mesinnya sendiri, kami biasa melakukan pembersihan 3 hari sekali, Ibu. Baik, tolong terangkan kepada kami mengenai proses penggantian alat yang digunakan. Baik, sejak berdirinya UMKM Srioga ini, Bu, kurang lebih hampir 10 tahun, sampai saat ini kami belum pernah melakukan penggantian alat yang digunakan untuk proses produksi, Ibu. Jadi, kami mempertahankan peralatan kami karena kami rasa masih cukup efektif untuk digunakan sebagai alat untuk proses produksi, Ibu. Terima kasih penjelasannya. Untuk lingkup yang lainnya akan saya serahkan kepada Ibu Salma. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke dalam lingkup fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi. Untuk pertanyaan pertama, dalam memfasilitasi sarana hygiene ini, bagaimana Bapak atau Ibu memfasilitasi sarana hygiene untuk para karyawan?
Baik Bu, sampai saat ini kami sudah menerapkan higienitas bagi karyawan, namun hanya secara sederhana saja Bu. Seperti contohnya mencuci tangan dan membersihkan permukaan tubuh yang kontak langsung dengan bahan tersebut Bu. Untuk saat ini, proses pembuatan mie, pekerja kami itu belum menggunakan APD Bu. Ya, baik. Selanjutnya, di mana Bapak atau Ibu membuat sarana pembuangan air dan limbah dari hasil produksi mie basah ini? Untuk sarana pembuangan limbah sisa produksi, kita buang ke saluran pembuangan akhir yang berada di belakang pabrik, Bu. Sebelum sampai di saluran pembuangan akhir, limbah air sisa produksi melalui saringan disaring sampah-sampah yang terdapat di air tersebut. Setelah itu, air tanpa sampah baru mengalir ke saluran pembuangan akhir, Bu. Seperti itu. Ya, baik. Untuk lingkup selanjutnya akan ditanyakan oleh Ibu Jihan. Terima kasih Bu Salma atas waktunya. Lalu Pak, ini yang terakhir ya, untuk lingkup kesehatan dan hygiene karyawan Pak. Saya ingin bertanya, untuk kesehatan karyawannya sendiri, apakah Bapak ada pengecekan berkala ataupun tidak Pak? Dan bagaimana cara pengecekannya Pak? Baik, untuk kesehatan para pekerjanya kami belum pernah melaksanakan pengecekan ya Ibu. Namun pada dasarnya kami selalu menanyakan terkait kesiapan tubuh dari para pekerja kami, apakah sakit atau tidak. Jika tidak enak badan, maka kami sarankan untuk tidak bekerja terlebih dahulu, Ibu. Baik, berarti adanya pelaporan mandiri dari para pekerjanya ya Pak untuk pengecekan berkala terkait kesehatan ya. Lalu Pak, untuk APD-nya sendiri nih Pak, dalam memasuki ruang produksi, apakah Bapak mewajibkan atau tidak? Saya lihat tadi hanya memakai ala kadarnya saja Pak. Baik, untuk pengadaan APD-nya sendiri, kami dalam usaha mie ini kami belum menggunakan APD yang cukup memadai, Bu. Hanya sebatas menggunakan sarung tangan plastik saja, Bu. Baik, plastik saja berarti ya Pak. Iya, betul, Ibu. Untuk inspeksi lapangnya mungkin dicukupkan sampai ini Pak. Untuk selanjutnya kami akan mengevaluasi terkait temuan apa saja yang kami temukan di pabrik Bapak. Untuk lebih nyamannya lagi, mungkin kita kembali ke ruang saat kita melakukan persetujuan ya Pak. Iya, baik Ibu. Baik. Untuk evaluasi saya serahkan kembali kepada Ibu Rahma ya. Baik, setelah kita diskusikan dan kita akan mengevaluasi untuk kegiatan pabrik Bapak ini. Sebelumnya, bisakah Bapak untuk menandatangani daftar si kali ini? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan ulang kembali mengenai tujuan dan lingkup dari inspeksi yang kami lakukan. Tujuan kami datang untuk melakukan inspeksi atau pengawasan terhadap pabrik Bapak dan Ibu. Di sini, kami bukan bermaksud untuk mencari kesalahan yang ada di pabrik Bapak atau Ibu, namun lebih ke melakukan pengawasan dan upaya perbaikan mengenai hal apa saja yang kurang tepat dilakukan menurut peraturan dan undang-undang pangan yang ada. Jadi, saya harap sesudah adanya kegiatan ini, Ibu Bapak dapat menjadikan sebagai bahan evaluasi dan melaksanakan terkait apa saja yang perlu dilakukan dan diperbaiki. Untuk ruang lingkupnya sendiri, kami melakukan inspeksi berdasarkan bangunan dan fasilitas pabrik PIRT, dan peralatan produksi, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, serta kesehatan dan hygiene karyawan. Kegiatan inspeksi yang kami lakukan ini dilakukan berdasarkan fakta di lapangan yang kita amati, tidak ada manipulasi data selama proses inspeksi berlangsung. Mohon maaf sebelumnya, tetapi pabrik ini belum memenuhi ketentuan mengenai sarana produksi produk pangan yang baik.
Nah, untuk mengevaluasinya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Dalam hal bangunan dan fasilitas, pertama untuk pembersihannya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, hanya dilakukan pembersihan seperti menyapu dan mengepel. Saya kira pembersihannya masih dirasa kurang, karena ruangan produksi terlihat kotor dan juga berdebu, apalagi di bagian lantai, dinding, dan juga langit-langit ruangan. Selain itu, penyinaran juga dirasa masih kurang, karena ruangan terlihat sedikit gelap, sehingga sebaiknya ditambahkan dengan lampu ruangan agar ruangan jauh lebih terang. Dan juga, untuk udara di ruangan terasa begitu pengap dan panas, sehingga dibutuhkan lebih banyak ventilasi atau jendela agar sirkulasi udara jauh lebih baik. Untuk peralatan produksi, berdasarkan yang saya amati, banyak peralatan produksi yang digunakan yang sudah berkarat, di mana karat ini dapat mengkontaminasi produk seperti yang saya lihat ketika proses produksi, mie yang dihasilkan memiliki bercak-bercak kecoklatan dari karat tersebut. Untuk menghindarinya, maka langkah lebih baiknya peralatan diganti dengan peralatan yang berbahan dasar stainless steel. Jika sudah diganti menjadi stainless steel, akan jauh lebih tahan lama dan proses pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan air. Jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan yang digunakan. Untuk ruang lingkup yang lain bisa dijelaskan oleh Salma. Ibu Salma. Ya, baik. Selanjutnya saya akan mengevaluasi untuk lingkup fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Taskia bahwa pabrik ini hanya menerapkan hygiene sederhana seperti mencuci tangan. Saya akan memberikan saran bahwa sarana pembersihan dan hygiene karyawan di pabrik ini harus sesuai dengan standar yang sudah ada dalam peraturan BPOM. Seperti sarana pembersihan atau pencucian harus tersedia dan terawat dengan baik. Untuk sarana hygiene karyawan sendiri, seperti fasilitas untuk cuci tangan, lebih baik tersedia dalam jumlah yang cukup, serta dalam kebersihan yang baik agar mencegah kontaminasi dengan bahan pangan. Selanjutnya, untuk sarana pembuangan limbah, pabrik ini cukup baik karena sudah memiliki sarana limbahnya tersendiri. Kalau untuk evaluasinya, saya saran untuk jika ada limbah sampah, langsung segera dibuang tempat sampah agar tidak terjadi kontaminasi dengan bahan pangan. Mungkin segitu evaluasi untuk lingkup fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi. Untuk lingkup selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Jihan. Terima kasih Ibu Salma. Lalu selanjutnya Pak, untuk evaluasi kesehatan dan hygiene karyawan, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan kepada saya, bahwa Bapak belum mewajibkan para pekerja untuk memakai APD pada saat memasuki ruang produksi ya Pak, hanya memakai sarung tangan plastik saja. Nah, saya menyarankan berdasarkan undang-undang yang ada, seharusnya Bapak sudah mulai mewajibkan seperti memakai sarung tangan dari bahan lateks ataupun memakai masker dan penutup kepala. Dan juga tadi juga saya melihat untuk alas kaki ya Pak, mohon diperhatikan lagi karena itu dekat dengan proses produksi. Ada karyawan Bapak yang tidak bahkan memakai alas kaki Pak. Lalu untuk pemeriksaan karyawan sendiri, sebetulnya sudah baik adanya pelaporan mandiri dari karyawan, namun alangkah lebih baiknya Bapak mengeceknya sendiri, Pak. Karena kan karyawan itu yang berhubungan langsung dan kontak langsung dengan produk yang Bapak ingin buat. Lalu untuk selanjutnya kegiatan inspeksi ini saya kembalikan ke Ibu Salma untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Ya, baik. Sepertinya cukup untuk evaluasi dari pabrik ini. Karena kami masih banyak menemukan ketidaksesuaian pada industri ini, maka kami akan memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan koreksi
terhadap ketidaksesuaian dan kembali memeriksa industri ini paling lama dalam waktu 2-3 bulan ya Pak. Ya, baik Ibu. Ya, mungkin saya cukupkan kegiatan inspeksi pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Pak, Bu. Baik Ibu, sama-sama kami juga. Mari, Bu. Saya sebagai ketua dari ini Pak, mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya terkait Bapak bisa mengizinkan kami semua untuk menginspeksi pabrik Bapak. Dan untuk evaluasi serta perbaikannya sendiri, kami berharap besar Bapak dapat melaksanakannya, serta Bapak dapat menjadikan kegiatan ini sebagai bahan evaluasi, Pak, tentang apa saja yang mungkin belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan jangan jadikan kegiatan inspeksi ini sebagai bahan untuk menakut-takuti ya Pak, karena kita melakukan Ya, pengawasan Ibu. saja Pak. Iya, baik Ibu. Kami Ya, akan semoga berupaya Bapak semaksimal mungkin ya untuk perbaikan dari usaha-usaha kami ini. baik Pak. Kami doakan semoga usahanya lancar ya Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, mungkin hanya itu ya Pak, kegiatan inspeksi lapang yang kami lakukan. Untuk lebih lanjutnya lagi, Bapak bisa menghubungi kontak yang kami akan berikan nanti. Dan mohon maaf bila bila perkataan kami tidak ada yang mengenakan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Lalu Baik. saya tutup kegiatan ini ya Pak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Stop ya.